ternyata kontra oleh kaum pria yang merasa bahwa film ini itu dirasa menindas Malah sebaliknya. hak kepriaan, kayak misalnya kayaknya kita nggak sejahat itu deh. Tapi itu gitu juga tuh digambarkan menarik juga banget nggak sih? Digambarkan di mana Ken mulai menguasai Barbie house. Yes. Barbie house di mana kayak mereka bikin pesta khusus buat laki-laki. Yes. Kinefox. Kita kembali lagi di Kinefox 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga. Yes. Ini adalah versi atau episode tentang emansipasi perempuan, dan kita lihat banyak banget juga film-film yang punya muatan-muatan dan isu-isu yang berkaitan dengan politik. Betul. Dan lebih ada unsur edukatifnya juga ya. Banyak banget film-film yang memang kayak eksplisit, bahkan kayak benar-benar tersit atau mungkin secara terang-terangan banget untuk mengangkat tema emansipasi perempuan ini, Sobat Fox. Dan kebanyakan temanya berat-berat banget. Iya, kayak gitu film kan. sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang sejarah kulit hitam perempuan di tahun 1960 lewat film The Help. Dan sekarang kita langsung ulang-alik ke tahun kemarin, tahun 2023, ada film yang sangat booming banget. Bener sih. Yaitu The Barbie. Aku setuju banget, film ini salah satu film juga yang kemarin perilisannya di tahun lalu. Itu berbarengan sama film apa ya, Ral? Oppenheimer. Nah, ya Oppenheimer juga, dua film besar yang saling beradu, bahkan di acara Grammy pun mereka masih bersaing. Bener banget. Yang satu film yang bermuatan tentang politik dan feminisme, yang satu tentang sejarah dan peradaban manusia. Bener Oppenheimer. banget. Wow. Tapi sekarang kita akan berfokus dengan salah satu film yang udah di-spill sama Raro tadi adalah Barbie. Yes, dan dia disutradarai oleh salah satu sutradara perempuan favorit Itu Rara, dia. Greta Gerwig, yang memang sebagian besar film-film yang hasil penyutradaraan dia kayak Lady Bird, terus The Little Woman tuh banyak banget menyuarakan tentang emansipasi perempuan atau feminisme. Bener. Makanya pas banget karena film ini disutradarai sama perempuan juga dengan karya yang luar biasa juga, dan kebetulan ini yang diangkat adalah tema-tema soal emansipasi perempuan. Ya aku kalau nggak salah Greta juga berpartisipasi dalam teks nggak sih, dalam penulisan naskah. Bener. Dan karena aku nggak ada salah satu monolog di film Barbie itu, tapi monolog itu untuk Barbie, bukan Barbie-nya. Oh. Yang panjang banget. Dan itu kemudian diiringi soundtrack dari Billie Eilish. Itu tuh kalau misalkan Sobat Fox nonton kemarin, atau mungkin kalau belum nonton, nanti kita boleh banget kamu harus nonton film ini karena selain dikemas dengan sangat fun, yes, tapi dibalik hahaha hihihi ternyata banyak banget message deep yang harus nonton deh gitu. Bener banget. Nah, kayak apa? Kita tonton dulu trailernya. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Do you guys ever think about dying? When my heart breaks, Some things have been happening that might be related. when my world shakes. Cold shower, falling off my roof, and my heels are on the ground. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer I am fine. Closer I am fine. I'm coming with you. Okay. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me.
Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Is Barbie if you still in doubt? Oke, tadi trailer dari Barbie live Barbie. action lebih tepatnya ya. Iya, wow. Ini Ini sebuah film yang tidak menggambarkan Barbie dan kehidupan Barbie aja, Betul. tapi Barbie in real life. Karena mereka tiba-tiba berkunjung ke dunia manusia. Nah itu dia sih, itu salah satu hal yang menurutku epic banget, di mana ini kan menceritakan soal boneka ya. Yes. Dan dia mencoba untuk mencari tahu kalau misalkan boneka tuh seperti ini. Mereka pengen tahu bagaimana kehidupan nyata di luar sana yang katanya beranggapan kalau di sana lebih menyenangkan. Betul, apalagi Barbie ini kan digambarkan juga sebagai jagat Barbie ya, Barbie Betul, Universe. Barbie Jadi Universe. ada Barbie Dokter, Barbie Bakter, Barbie Presiden. dan semua Barbie-Barbie yang lain, dan juga Ken yang memang di sini juga digambarkan bahkan kita berkunjung ke pabriknya, yaitu Mattel. Bener, ini emang promosinya keren banget sih. Tapi di luar itu ya, dari filmnya dari awal sampai akhir pas aku nonton, aku kayak awalnya berpikir, karena jujur aku nonton 2 sampai 3 kali, bahkan aku lupa untuk memahami. Karena kan kamu tahu sendiri kapasitas berpikirku kan sedikit ya. Jadi kayak aku harus nonton lebih dari 1 kali untuk paham gitu. Oke. Aku sebelum jadi ingat sih, karena memang bahkan di ilmu sosial ada juga sebuah buku yang berjudul Barbie Culture. Nah, karena kan boneka Barbie ini ikonik banget tentang apa ya, penggambaran perempuan yang sempurna gitu. Dan ini ternyata sama Greta cukup diulas dengan cara yang sangat pop di film ini. Jadi kalau misalnya sobat Fox semua nih yang kayak penasaran banget lampiran-lampiran yang lebih teoritik, jadi langsung cus aja untuk membaca Barbie Culture, karena kan ada sebutan Barbie itu seperti bimbo. Bimbo itu kan bimbo itu kayak sebutan buat perempuan yang cantik tapi dia nggak pinter. Oh iya gitu. Jadi ada sebutan yang namanya bimbo gitu, karena dia merujuk pada bentuk visualnya seperti Barbie. Tapi di sini juga digambarkan juga nggak seperti itu juga, bahwa di sekarang juga ada hashtag namanya girl boss. Bener banget yang sih. Dia sangat merujuk pada penampilan yang sempurna seperti Barbie, tapi dia juga memiliki achievement yang cukup tinggi. Punya value nggak cuma dari appearance-nya aja, Sobat Fox. Betul. Nah, ini juga bukan berarti film Barbie ini khusus buat cewek, karena ternyata cowok pun juga perlu nonton film ini. Kenapa? Karena aku jadi paham nih, bagaimana cara kita harus memperlakukan perempuan, kemudian memberikan hak pada mereka, dan bahkan kita tidak hanya mengikuti ego kita pribadi, tapi tanpa perempuan kita bukan apa-apa gitu. Iya, karena menarik banget, melalui Ken sebenarnya Greta ini menampilkan bentuk-bentuk visual tentang teori-teori patriarkis yang dihadirkan melalui si karakter Ken dan para boneka-boneka Ken yang lain. Karena 2 karakter doang, namanya Barbie sama Ken doang dengan berbagai look yang berbeda. Dan Ken-Ken yang lain. Dan aku seneng banget sama monolog yang malah justru dikatakan oleh Gloria. Gloria ini kan itu loh yang diperankan oleh America Ferrera, itu loh seorang pegawai Mattel. Oh iya. Seorang ibu yang kemudian oh iya bener. Yang sama anaknya diajak traveling untuk mampir ke dunia Barbie. Itu scene yang paling berkesan versi kamu ya, Rao ya? Iya, karena memang itu ngehit banget sih. Maksudnya kayak bagaimana sih kamu untuk menjadi seorang perempuan, bahwa katanya misalnya kayak kamu
ya kamu harus menampilkan dirimu kurus tapi nggak boleh terlalu kurus, kamu harus pinter Susah tapi ya? kamu tidak boleh menunjukkan kepintaranmu secara frontal, kayak gitu-gitu sih. Ini banyak banget hal-hal yang dipointing ya di film ini, termasuk kalau aku itu malah berkesannya ketika si Barbie dan teman-teman Barbie yang lainnya ini berkunjung untuk minta petuah dari sosok Barbie yang sudah cukup berumur dan juga dianggap sudah bukan Barbie yang sempurna lagi gitu. Iya, karena dia merupakan seorang weird Barbie. Bener, yang dia tiba-tiba split, Iya. yang karena mungkin ada satu hal dan lain hal Dan dia jadi udah kayak berbeda. discontinue. Bener. Itu adalah another diskriminasi dengan masa yang berbeda ya. Betul. Ini filmnya juga banyak banget menuai pujian baik dari Rotten Tomatoes ya, Ro ya. Makanya kita mendeliver ini supaya menjadi salah satu tontonan kamu. Kalau kamu pengen mengingat lagi yang namanya betapa perempuan itu punya hak yang sama, bisa berjalan bukan di belakang laki-laki, tapi bahkan beriringan dan juga memimpin laki-laki. Betul. Tapi aku juga seru banget sih karena film The Barbie ini ada sih film yang maksudnya pro-nya adalah dia kemudian menggambarkan feminisme perempuan dalam bentuk yang pop. Betul. Dan lebih lebih empowering gitu loh, maksudnya nggak yang disia-siakan atau ada bentuk iya, kekerasan bener. perempuan Bener, tuh bener, ditindasnya bener-bener literally ditindas, tapi ini dengan balutan visual yang menarik gitu loh. Tapi ada juga ternyata kontra oleh kaum pria yang merasa bahwa film ini itu dirasa menindas Mas sebaliknya. hak-hak kepriaan, kayak misalnya kayaknya kita nggak sejahat itu deh. Tapi itu gitu juga tuh digambarkan menarik juga banget nggak sih? Digambarkan di mana Ken mulai menguasai Barbie House. Yes. Barbie House di mana kayak mereka bikin pesta khusus buat laki-laki yang ternyata pada awalnya menyenangkan tapi ternyata chaos di belakangnya itu. Mereka juga waktu itu ada satu dialog yang berantem kayak kan? Berantem. Kayak kita tuh yang ditindas itu kita bukan mereka gitu kan. Iya, itu menarik banget diperankan oleh Ryan Gosling dan juga Margot Robbie. Yes, itu keren banget. Dan juga tentunya kalau kita ngomongin film Barbie yang paling aku ingat adalah dengan warna-warna yang cerah. Betul. Kemudian kamu tadi bilang yang dengan penyampaian yang sangat pop. Yep. Itu juga termasuk ketika apa sih ada tawuran atau apa sih? Aku jadi inget mereka yang di pantai itu loh, yang Ken. Oh, karena mereka memperebutkan hak-hak kan? Nah, iya, itu adalah salah satu prosesnya kan. Gitu. Oh iya, sebetulnya Ken's rights. Karena itulah, ini sebenarnya yang ditindas siapa? Laki-laki atau perempuan jadinya? Iya, nggak tahu sih, tapi maksudnya itu menarik banget karena mereka kalau sebutannya Ken's right atau hak-hak Ken gitu, memperebutkan hak-hak Ken. Jadi bagaimana di dunia itu akan hanya ada Ken gitu. Betul. Di sana. Terus mereka menurunkan semua poster-poster yang isinya Barbie. Ya, bener. Tapi dari film ini aku paham, ternyata kita di dalam kehidupan ini mempunyai kegiatan dan juga visi masing-masing, baik perempuan atau laki-laki, dan semuanya selama tidak menyakiti dan juga membuat orang lain sakit hati, kurasa tetap go on ya, Ro ya? Iya, tapi menurut aku ini film yang cukup berani karena bisa mengangkat isu-isu yang menurut aku cukup sensitif ya, bagaimana tentang peran perempuan dan laki-laki. Karena kan di film Barbie ini kamu kerasa nggak sih kalau ego laki-laki itu bener-bener kayak dipangkas. Memang. Di awal-awal kan si Ken-nya tuh kayak nggak dianggap banget karena dunia tuh saya tertuju pada Barbie, only Barbie gitu. Tapi ya itu yang namanya juga perempuan juga sebenarnya mereka punya tuntutannya masing-masing nggak sih? Akhirnya kita berpendapat kalau misalkan baik laki-laki atau perempuan tuh punya tuntutan masing-masing, kewajiban masing-masing, dan bahkan haknya masing-masing. Iya, tapi si Gerwig ini memang ini sih kayak dia melakukan pekerjaan yang luar biasa sih untuk mengekspos tentang bagaimana ideologi patriarki di dalam masyarakat ini menggerogoti kehidupan manusia. Dengan sudut pandang yang lebih fun dan juga pop tadi. Aku jadi mengingat istilah pop itu dari Rau ya. Terima kasih Rau. Sama-sama. Ini harus kamu tonton, buat kamu yang belum nonton, kebangetan banget sih kamu harus nonton sih. Atau juga kalau misalnya teman-teman semua punya opini tentang Barbie dan bagaimana teori patriarki dan feminisme ini bergulat di dalam satu film yang sama seperti apa, tulis aja cus langsung ke kolom komen di YouTube. Bener banget. Dan buat kamu yang belum subscribe, bantu kita buat sampai 1 juta subscriber, Sobat Fox.
Tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Terima Ya. kasih buat kami udah barengan, udah mendengarkan kita dan juga udah nonton kita di kesempatan kali ini ya, Ro ya. Betul, tapi jangan khawatir, minggu depan Rauro dan Ivan akan kembali lagi bersama Sobat Fox semua di acara Kinofox. Oke, kalau begitu Ivan Afari pamit. Rauro pamit. Dan juga dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-sanga. Bye-bye.